Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya, saya dengan hamba Allah di Jakarta Barat. Dengan hamba Allah Jakarta Barat. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Ya, Salawatnya, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, langsung silakan kepada Buya. Iya, assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah di Jakarta Barat. Saya mau bertanya dengan Buya. Saya sudah menikah selama 12 tahun. Nanti bulan Desember 12 tahun. Saya belum memiliki anak, Buya. Di awal pernikahan kami baik-baik saja, tapi sekian tahun ini suami saya ada wanita lain, dan saya sudah mengetahui Suami kenapa? itu sejak lama. Suami ada wanita lain? Iya, betul. Mm-mm. Iya, dan Maksudnya menikah? sebelumnya saya sudah mengetahui bahwa suami saya pernah berhubungan Maksudnya menikah? intim dengan wanita itu. Maksudnya menikah? Halo? Menikah, maksudnya menikah? Suami menikah dengan si wanita lain tadi? Tidak. Baik. Tidak. Dan saya mengetahui hubungan intim mereka sudah sejauh apa dari wanita tersebut. Saya tanyakan dari wanita itu. Baik. Gitu. Dan sejak saya mengetahuinya, saya berusaha mencoba sabar dan kuat dan saya memaafkan. Ternyata suami mengulanginya kembali sampai sekarang. Dan saya digauli oleh suami saya kurang lebih sekitar 3 bulan. Setiap 3 bulan sekali. Yang saya ingin tanyakan dengan Buya, saya harus bagaimana, Buya? Baik, yang pertama. Cukup? Ya, dan mohon maaf, yang tadi saya Cukup ya? pernah hubungan intim dengan wanita lain itu sudah ada sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Baik. Tapi kemudian dia mengulanginya kembali. Tapi Dengan wanita yang berbeda? iya, seperti itu, Bu, ya. Dengan wanita yang berbeda? Iya, yang Baik. berbeda. Baik. Yang pertama. Baik, cukup. Yang pertama adalah Anda tidak boleh gampang mendengar dari wanita. Apakah setiap wanita mengaku aku berhubungan dengan suamimu dipercaya? Itu musibah bagi Anda. Bisa saja wanita itu ingin menghancurkan rumah tangga Anda, ingin merusak Anda. Padahal suami Anda hanya mungkin ada ketertarikan di awal-awal, tidak sampai melakukan sesuatu. Akhirnya seorang si istri itu karena pengen cepat mendapatkan wanita tersebut, sehingga bisa saja bercerita kepada Anda berlebihan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau setiap wanita bercerita kepada seorang istri lalu dipercaya, ini cepat dihancurkan rumah tangga itu. Kan bisa saja seorang telepon, aku seorang istri, tiba-tiba dia hamil, ngotong yang menghamili suamimu. Lah, masa langsung percaya? Enggak dong. Kita bisa bertanya kepada suami seperti apa. Kemudian di saat suami mengatakan iya sendiri, mungkin iya berhubungan, belum iya berkomunikasi, belum tentu berhubungan. Jangan sampai kita langsung terlalu jauh mengatakan melakukan zina itu. Baik. Kemudian jika ternyata memang suami ada ketertarikan seperti itu, maka perlu kita korek kepada diri sendiri. Mungkin selama ini kita kurang di dalam memberikan pelayanan kepadanya. Dan Buya menangkap daripada kalimat yang Anda sampaikan, 3 bulan sekali Anda digauli seorang suami. Kenapa harus 3 bulan sekali? Anda di mana? Dan selama ini durasi pertemuan Anda dengan apa? Pertemuan Anda dengan suami itu sebanyak apa? Ini perlu dipertimbangkan. Jangan sampai, nah ini kadang-kadang seorang istri membiarkan suaminya berbulan-bulan gak ketemu seenak ini. Karena mungkin istri sibuk atau karir segalanya. Dan suami adalah seorang yang normal, dia punya hajat, syahwat yang tidak pernah terpenuhi. Akhirnya yang semula tidak berpikiran menjadi pikiran. Makanya Anda koreksi diri Anda sendiri. Artinya mungkin selama ini Anda kurang memberikan pelayanan yang baik kepada sang suami. Kemudian naudzubillah, kalau memang suami memang ada naudzubillah memang kecenderungan kepada wanita itu nggak bisa ditahan, naudzubillah ya, maka disuruh membuka pintu halal. Kalau pintu haram, naudzubillah, kalau sudah berani kalau orang sudah berani, naudzubillah, kalau betul, tapi kan belum betul. Kalau betul seorang berani berzina, hendaknya diingatkan rasa takut kepada Allah.
Ya, ya. dan suruh membuka pintu halal. Apakah nanti setelah itu Anda dengan dia, itu babnya beda. Karena jangan sampai seorang muslim, biarpun itu bukan suami Anda, jangan sampai Anda di antara kita merelakan orang melakukan zina. Itu adalah bentuk kemunafikan tersembunyi di hati kita. Seorang istri, apalagi seorang istri, merelakan suaminya, membiarkan suaminya berzina. Tidak rela tapi tidak memberikan pintu yang halal. Tidak rela tapi membuka pintu yang halal. Apakah artinya saya harus mengizinkan suami saya nikah dua? Oh, enggak. Anda penuhi dulu seperti apa, dan diskusikan sejauh mana ketendukannya kepada wanita tersebut. Kalau bahasanya berontak, nggak bisa, aku nggak bisa pisah dengan dia. No. Mungkin seperti itu. Ya Anda nggak ada jalan lain kecuali memberikan pengarahan. Baiklah bang, cari yang halal, pintu halal. Seperti itu. Kalau Anda tetap tutup pintu haram, karena mungkin dia orang awam, Anda yang mengerti, karena kenyataannya Anda yang lebih telepon kepada kami. Anda solehah, Anda wanita mulia, Anda terhormat, Anda baik. Maka jangan sampai Anda membiarkan suami melakukan keharaman. Yang pertama adalah kembalikan suami kepada Anda dengan cara yang baik. Durasi pertemuannya jangan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali bagi laki-laki normal mungkin bisa gila dia. Laki-laki normal bisa gila dia. Akan tapi mungkin selama ini sudah terjadi seperti itu, ya tinggal sekarang Anda berbenah komunikasi dengan suami, semuanya mengakui kesalahannya. Dan mungkin dengan kelembutan Anda dia akan mengerti. Kemudian setelah itu dekatkan kepada Allah. Insya Allah setelah itu dia tidak akan mau berurusan dengan yang namanya zina. Ini selesai apa tadi? Anda berbenah, beri pelayanan yang bagus, dan jangan menampakkan rasa masam terus kepada suami. Tarik kembali. Mungkin suami Anda orang yang kepleset, dan kami yakin bahwasanya apalagi perempuan yang tidak jelas tidak bisa mengalahkan orang yang telah 12 tahun menemani. Tidak bisa mengalahkan. Dengan catatan Anda tetap normal seperti waktu Anda bertemu dulu di waktu pengantin baru. Tapi kalau Anda selalu muka masam dan seterusnya, maka sejelek apapun orang di luar tampak lebih indah bagi suami. Na'udzubillah. Baik, itu saja. Kemudian setelah itu, dekatkan suami kepada Allah. Setelah suami dekat kepada Anda, dekatkan kepada Allah, nanti dia tidak akan lagi mengarah kepada yang haram. Kalau ternyata pada akhirnya suami memang punya keinginan syahwat tinggi sementara Anda tidak bisa memenuhi, atau karena hal lain, maka ketahuilah pintu halal harus dibuka. Tidak boleh membiarkan haram. Na'udzubillah, pintu haram adalah kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Seperti itu. Dan semoga Allah memberikan pada Anda karunia putra. Adapun Amin. Kalau alasan suami begitu karena nggak ada putra, itu salah. Karena tidak punya anak terus langsung melakukan karunia zina, itu kan dendam kepada Allah. Ya. Dan orang menjadi mulia tidak harus punya anak. Siti Aisyah tidak punya anak tapi mulia di dunia dan di akhirat. Yang penting baik benar. Maka jangan sampai di saat tidak punya anak, rumah tangga tidak indah. Biarpun tidak punya anak, keindahan harus tetap ada. Karena anak dihadirkan adalah untuk menyempurnakan keindahan. Orang bisa saja indah hidupnya tanpa seorang anak. Semoga Allah berikan putra kepada Anda. Atau putri yang soleh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan tadi kepada hamba Allah di Jakarta Barat ya, semoga bisa memahami yang disampaikan, dan semoga Allah menjaga rumah tangga Anda bahagia di dunia, muqaddimah bahagia di akhirat insya Allah.